Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung semua ya. Sudah menyalakan waktunya. Saya rasa semuanya sudah bergabung ya. Saya boleh minta, silakan kalian menayangkan video kalian. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek hadiah kalian ya. Gimana tuh Suraya? Hadirah, Bu. Himatul Ulia? Hadirah. Dewi Koder? Hadirah, Bu. Muhammad Barudin? WC Oh, Pak mungkin nih. sedang keluar ya. Baik, Udah ada sinyal mungkin, silakan Bu. kalian menyiapkan alat tulis kalian untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengikuti pembelajaran menggunakan metode studi kasus. Peserta didik mampu menganalisa perilaku jujur dalam kehidupan sehari. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari apa? Ada berpakaian, Bu. Kita nggak belajar ya? Baik, sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari berbusana muslim dalam kehidupan sehari-hari. Berbusana muslim merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Berbusana muslim itu sebagian dari adat istiadat orang Indonesia ya. Adat istiadat, kemudian eh, seperti kewajiban, sama halnya seperti kewajiban. Kemudian ada yang masih ingat minggu lalu berbusana muslim itu terdapat pada surat apa ya? Surat yang menjelaskan tentang berbusana muslim. Ada yang masih ingat? Surat apa ya? Lupa, Baik. Bu. Surat yang mempelajari tentang berbusana muslim ialah Quran surat Al-Ahzab ayat 3 dan Quran surat An-Nur ayat 24. Boleh membuka bukunya Quran surat Al-Ahzab ayat 33 untuk kita baca bersama. Sudah? Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj jalagiyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathira, yang bermakna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud tidak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlu bait, dan bersihkanlah kamu sebaik-baiknya. Jadi orang jahiliyah itu penampilannya kurang baik, tidak baik untuk kita tiru. Mungkin kita diajarkan oleh agama untuk berperilaku yang baik. Kemudian materi kita pada pagi hari ini ialah mempertahankan kejujuran sebagai jawaban kebenaran.
Ada yang tahu definisi jujur itu apa? Tidak berbohong, Bu. Tidak berbohong. Ya, terus? Lupa, Tidak Bu. berbohong. Hmm. Berani jujur itu hebat. Tidak banyak loh orang yang berani jujur. Orang yang selalu taat, orang yang tidak pernah berbohong. Itu jarang. Jadi jujur adalah lurus hati, ikhlas, dan tidak berbohong atau curang. Jujur juga dapat disamakan dengan sidik yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Jadi jujur itu sesuai dengan perkataan, perbuatan kalian, seperti kalian sedang UAS. Nah, ujian itu kan dilarang mencontek, terus kalian mencontek, itu termasuk perilaku tidak baik. Kemudian, oh iya, saya pada pagi hari ini ada rapat di kecamatan. Nah, kemudian nanti materinya dilanjutkan oleh Pak Made ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Baik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada materi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan sama Pak Mada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mada sudah bergabung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Kembali Pak. Masih semangat ya. Kalau hatinya ya kepenak dienakkan dulu ya. Nanti Iya, Pak. konsentrasi kalian hilang nantinya. Nah, selanjutnya adalah saya akan melanjutkan manfaat gimana orang itu berbuat jujur. Yang pertama, manfaatnya adalah pergaulan yang sangat luas. Semakin orang berbuat jujur, apa itu perbuatan maupun perkataannya, orang itu akan semakin dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu lumrah kalau orang yang jujur itu pergaulannya sangat luas hingga kemana-mana. Gampang untuk bicara, gampang untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Itu kalau orang lain mau mendengarkan. Yang kedua, hidup damai dan tentram. Maksudnya, orang jujur itu hati dan pikirannya itu tidak bimbang. Langsung mau nanti begini jelas. Enggak. Hatinya begini, nanti begini. Kalau enggak begini, nanti jadinya ribet di dalam hati dan pikirannya tersebut. Sehingga masalah yang dihadapinya itu tidak akan pernah selesai. Manfaat yang terakhir yaitu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas orang yang jujur akan mendapat ridho dari Allah karena Allah senang sekali dengan orang yang berkata jujur, karena jujur merupakan sifat dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya saya jelaskan ini paham ya? Paham, Bapak. Yang ketiga kita ciri-ciri orang yang berkata jujur. Yang pertama, berkata benar. Orang yang jujur itu pasti ucapannya itu selalu benar. Langsung berkata apa adanya. Tidak menyembunyikan, tidak merevisi kata-kata yang sebenarnya. Mau hatinya mau ngomong ini,
Ya, sampai di mulut ucapan ya ngomongnya ini. Jadi orang jujur itu tidak akan pernah takut untuk bicara benar kepada orang lain. Bahkan kalau perkataan itu pahit, mereka akan tetap bilang kalau itu sebuah kebenaran. Yang kedua, bertindak sesuai dengan yang diartikan, dipikirkan oleh orang tersebut. Maksudnya di sini, orang tersebut ya, perbuatannya selalu dipikirkan dan tidak diremehkan dari pikirannya. Mau mau niat ngaji ya ngaji tidak ngaji ke tempat disco, ke warung, niat ngaji niat belajar ya niat belajar, bukan niat disco niat ke warung yang enggak. Yang ketiga, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Nah, semua itu berawal dari sebuah pemikiran ya. Di otak mereka orang-orang tersebut jujur itu pikirannya mau ini, diucapnya begini, misalnya mereka berbuat janji begini, ya perbuatannya harus sesuai dengan janji yang mereka buat sesuai dengan pikirannya itu. Misalnya dalam pikiran janji ke orang tua mau ke pasar, berikan pikiran mau bantu orang tua ke pasar lah. Kamu bilang, Bu, saya nanti janji bantu ibu ke pasar. Ya nanti perbuatannya ya kamu janji benar-benar ke pasar bantu ibu kalian dong, misalnya itu. Yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Biasanya orang-orang jujur yang luar biasa yang sudah terkenal jujurnya itu dijadikan sebagai saksi kunci misalnya karena mereka jujur. Ada sebuah kasus pembunuhan, kriminalitas, itu mereka dijadikan saksi ahli misalnya karena mereka jujur, tahu ilmunya kriminal ini, tahu ilmu pembunuhan ini. Mereka dijadikan saksi dalam masa tersebut hingga mereka dijuluki dengan saksi ahli. Kemudian mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang jujur itu percaya tidak akan ragu dengan ajaran dari Allah dan membenarkan tidak mungkin menyatakan ajaran ini salah. Mereka mempercayai dan kemudian mereka melihat di sekitarnya ibadah-ibadah, ritual-ritual itu. Mereka membenarkan ritual tersebut, manfaat yang didapatkan dari ritual tersebut. Mereka membenarkan untuk kemaslahatan umat. Misalnya ada taat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang jujur ya tahu tentang takwa, yaitu taat perintah, taat menjauhi larangan ya. Jadi orang jujur tidak mungkin menjauhi perintah dan tidak mungkin melaksanakan larangan. Mereka pasti taat perintah, tulus untuk melaksanakan perintah dari Allah dan tulus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sudah pasti adalah tidak ingkar janji. Orang yang jujur ya pasti tidak akan ingkar janji. Kamu misalnya ibu kalian menyuruh kalian itu tolong berikan ini ke tetangga sebelah. Ya kalian ya janji melaksanakan pergi, benar-benar memberikan orang apa yang ibu kalian amanatkan kepada kalian untuk diberikan kepada tetangga kalian. Di sini kalian paham atau tidak? Paham tuh?
Fahimna, Pak. Sekarang kalian akan saya beri tugas harian di buku ajaran kalian sejajar sebuah soal-soal latihan dikerjakan semua. Pada pertemuan selanjutnya wajib dikumpulkan. Jelas ya? Jelas, Pak. Kesimpulan hari ini yaitu perbuatan jujur harus dibudayakan sejak dari dini. Diusahakan untuk jujur daripada kalian berbohong, daripada kalian bohong, mending diam saja. Mending diam. Jika kalian takut menjawab pertanyaan apapun masalahnya, mending kalian diam. Biar orang lain yang mau menjawab. Urusan orang lain mau berbohong atau jujur itu bukan urusan kalian. Paham ya? Paham, Pak. Baiklah, sekian dari saya. Maaf kalau ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang. Kalian tidak enak. Cukup sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.